Pemirsa, seorang penjual gorengan berusia 14 tahun di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara digilir 10 remaja. Korban dicekoki minuman keras dan berulang kali diperkosa. Sungguh malang nasib remaja putri satu ini. Di saat dirinya sedang membantu ibunya mencari nafkah dengan menjual gorengan, dirinya justru menjadi kebuasan 10 remaja laki-laki di Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Peristiwa terungkap setelah beredar kabar korban hamil, pihak sekolah memanggil korban untuk klarifikasi. Saat itulah korban mengaku telah mengalami tindakan asusila yang dilakukan 10 remaja namun korban tidak hamil. Iya, sama teman-teman. Apa digosipkan apa dia? Katanya hamil. Oh, makanya sampai dipanggil guru dia. Dipanggil guru, iya. Gurunya ada cerita sama gurunya, dia jujur. Sementara itu, petugas kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung bergerak dan menangkap 5 dari 10 pelaku. Hasratnya pelaku dengan cara ngasih minuman kepada korban. Total ada berapa TKP? Untuk total saat ini ada 3 TKP karena kami juga ada 3 laporan untuk saat ini. Sejak ayahnya meninggal, korban yang masih kelas 8 sekolah menengah pertama ini membantu ibunya yang bekerja sebagai penjual sayur keliling. Namun karena sang ibu tercinta sakit tumor ganas, korban akhirnya membantu mencari nafkah dengan menjual kue dan gorengan. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Ya, begitu memilukan pemirsa, seorang gadis penjual gorengan berusia 14 tahun di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara digilir 10 remaja. Korban dicekoki minuman keras dan berulang kali diperkosa. Untuk mengetahui bagaimana kondisi korban saat ini sudah bersama kami Ibu Haye yang merupakan ibu dari korban. Ibu Haye, selamat pagi. Pagi. Ibu Haye, kami dari TV One sebelumnya turut prihatin sedalam-dalamnya atas peristiwa yang menimpa putri ibu. Bagaimana Bu kondisi putri ibu saat ini? Ya, kondisi anak saya sekarang keadaan trauma. Dalam keadaan trauma pasti Bu ya. Aktivitas ataupun kegiatan saat ini apakah berada di rumah saja atau apa yang sudah dilakukan sampai saat ini aktivitasnya? Aktivitas saya sebelum kejadian itu saya sebagai penjual sayur keliling, tapi selama saya sakit mengidap tumor ganas ini saya istirahat di rumah. Jadi anak saya yang jual gorengan keliling. Baik, sudah berapa lama Ibu, anak Ibu berdagang begitu ya, berjualan gorengan keliling? Sudah berapa tahun Ibu? Sudah 2 tahun lebih dari kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD Bu? Iya. Dan saya juga sebagai orang tuanya sejak meninggal bapaknya, saya juga usahakan saya punya anak agar bisa sekolah. Saya menjual sayur keliling agar anak-anakku bisa sekolah. Tapi kakaknya yang tua dia putus sekolah karena keadaan ekonomi. Sekarang anakku laki-laki yang tua dia cari uang kerja bangunan. Gajinya per hari itu 80.000. Baik, Ibu turut prihatin dengan kondisi keluarga. Mohon maaf Ibu, untuk sang ayah, almarhum ayah sudah berapa tahun Ibu meninggal? Dari tahun 2014 meninggalnya. Iya, apakah saat ini Ibu dan juga anak masih berjualan Bu? Tapi kondisi saya sekarang saya tidak bisa jualan, jalan saja saya setengah mati. Apalagi saya ini kan keadaan kondisi saya baru, keadaan keuangan saya sekarang sudah ya tidak bisa lagi. Jadi anakku sekarang laki-laki sebagai tulang punggung saya sekarang. Baik, saat ini kondisi putri Ibu seperti apa Bu? Apakah sudah mulai aktivitas atau sudah mulai berjualan lagi Bu? Tidak berjualan. Untuk sekarang tidak bisa berjualan. Dia malu jangan sampai dibully oleh teman-temannya. Tapi saya sebagai orang tua selalu semangatkan anakku harus sekolah. Artinya belum bersekolah Bu atau masih di rumah sampai saat ini? Iya, masih di rumah. Dari pihak sekolah juga mengizinkan jangan dulu sekolah karena takut jangan sampai dibully sama teman-teman. Ibu,
Bagaimana kemudian kasus yang begitu memilukan ini bisa terungkap pada akhirnya, Bu? Seperti apa? Waktu hari Senin kemarin, saya ditelepon dari pihak sekolah. Waktu itu hari saya pergi cari obat, buat obat saya. Tiba-tiba ada telepon dari iparku, katanya kamu pulang dulu. Jadi saya bilang, ada apa? Kamu pulang. Setelah saya tiba di rumah, saya lihat ada 2 orang guru datang. Saya tanya, ada apa? Ya, jawab guru, katanya tidak usah tanya ada apa, kita ke sekolah saja. Tiba-tiba di sekolah saya ditanya, ini ibunya anaknya sudah tahu keadaannya. Saya bilang, terus terang saya tidak tahu. Ini anaknya ibu katanya sudah dibully dengan laki-laki 10 orang. Jadi anak saya dia ceritakan sama kepala sekolah satu persatu laki-laki yang perkosa dia. Artinya justru Ibu mengetahui dari pihak sekolah, apakah selama ini putri Ibu tidak pernah cerita, Bu, mengenai persoalan ini? Tidak pernah cerita. Tidak pernah cerita. Karena diancam. Iya, Bagaimana? karena diancam. Katanya jangan pernah cerita sama orang tua. Berani katanya kamu cerita sama orang tua, ini video akan sebarkan semana-mana. Jadi anakku takut Oke, dengan ancaman, apalagi dia dikasih minuman keras. oke. Apakah putri Ibu ini mengenal dengan pelaku atau mungkin Ibu mengenal dengan para pelaku ini? Ya, saya kenal. Yang 5 orang itu saya kenal. Dia sering datang di rumah, bahkan tinggal di rumah. Saya anggap seperti anakku sendiri. Tapi Baik. sungguh tegak manusia seperti itu. Saya Artinya tidak sangka anakku dikasih seperti itu, saya punya anak. artinya pelaku ini sudah lama berinteraksi juga dengan Ibu dan keluarga atau memang hubungan kekerabatan pertemanan atau seperti apa, Bu? Dia berteman sama anak laki-laki, anakku yang tua laki-laki. Oke. Oh, berteman dengan anak Ibu yang laki-laki? Iya. Oke. Sudah berapa lama, Bu, sebenarnya pertemanan ini dan apakah memang sang pelaku ini sempat menunjukkan tindak tanduk yang kurang ajar terhadap putri Ibu selama ini? Saya soal berteman sama anak itu sudah cukup lama, tapi kalau soal pelaku mau bersifat begitu saya tidak tahu. Nanti dari pihak sekolah baru saya tahu. Karena anak-anak mereka ini diam-diam di rumah dan juga katanya tante tidak usah sibuk-sibuk mau urus anak kamu, apapun dia pergi di mana nanti kami lindungi. Jadi saya percaya, saya anggap mereka itu seperti anakku sendiri. Sekali lagi Ibu, kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa anak Ibu. Bagaimana, Bu, terakhir mungkin harapan Ibu dan keluarga kepada pihak kepolisian hingga saat ini? Jadi harapan saya yang pelaku 5 orang itu segera ditangkap agar diadili seadil-adilnya sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Baik, Ibu Haye, itu harapan kita bersama tentunya dan sekali lagi turut prihatin bagi kondisi yang menimpa putri Ibu. Semoga bisa segera berangsur pulih dan membaik. Terima kasih Ibu Haye, selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, pagi juga. Ya.